Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Sekarang kita akan membahas materi geografi mengenai pengolahan dan analisis data kependudukan. Pengolahan data kependudukan. Tujuan utama pengolahan data kependudukan adalah menghasilkan tabel statistik yang berisi hasil registrasi penduduk, sensus, dan survei kependudukan. Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Ada dua tahapan kegiatan pengolahan data kependudukan. Kedua tahapan itu, yang pertama, proses pengolahan prakomputer yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti penerimaan dokumen, yang kedua penyimpanan dokumen, yang ketiga pengelompokan dokumen, dan yang terakhir penyuntingan atau penyandian. Nah, yang kedua, tahapan kedua ada proses pengolahan data dengan komputer yang meliputi langkah-langkahnya. Yang pertama, instalasi program pengolahan, yang kedua entry data atau perekaman data, yang ketiga, validasi data untuk memastikan semua data sudah memenuhi syarat. Yang keempat, backup. Yang kelima, restore. Yang keenam, gabung data untuk menggabung pangkalan data kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, pencetakan laporan. Yang kedua, analisis data kependudukan. Analisis data kependudukan merupakan tindakan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat tentang dinamika kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data kependudukan. Yang pertama, pendekatan kohor atau kelompok. Analisis dengan pendekatan kohor berkaitan dengan kuantitas dan waktu terjadinya peristiwa demografis untuk anggota kohor yang sangat berguna untuk mempelajari kehidupan individu. Nah, ada dua kelemahan utama analisis kohor ini. Yang pertama, analisis kohor tidak dapat secara jelas dan langsung menunjukkan situasi demografis dalam periode tertentu. Yang kedua, penghitungan ukuran demografi kohor memerlukan informasi lengkap dari setiap individu sampai dia meninggal. Pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan waktu. Analisis dengan pendekatan waktu mengatasi keterbatasan utama analisis dengan pendekatan kohor. Analisis dengan pendekatan waktu menyelidiki dan secara jelas menunjukkan kejadian demografis dan perubahannya dalam satu atau beberapa periode waktu tertentu yang menjadi kepentingan pembuat kebijakan dan masyarakat. Yang ketiga, komposisi penduduk sebagai subjek penting analisis data kependudukan. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Komposisi atau karakteristik penduduk dapat disajikan dalam banyak cara. Ada banyak jenis komposisi penduduk. Secara luas, komposisi penduduk dapat diklasifikasikan atas komposisi biologis, komposisi budaya, dan komposisi ekonomi. Dengan komposisi biologis, kita antara lain dapat membahas mengenai ras dan etnisitas, warna kulit, kelahiran, kematian, rasio jenis kelamin, dan struktur umur. Komposisi budaya mencakup mengenai pendidikan, melek huruf, status perkawinan, agama, dan bahasa. Untuk komposisi ekonomi seperti komposisi penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja. Untuk komposisi penduduk menurut umur dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, usia belum produktif, yaitu umur kecil dari 14 tahun. Yang kedua, usia produktif, kelompok umurnya itu umur 15 sampai 64 tahun. Dan usia tidak produktif, yaitu kelompok umurnya besar dari umur 64 tahun. Selain komposisi penduduk berdasarkan usia, ada juga komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, untuk komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini, dia menunjukkan angka rasio jenis kelamin atau dikenal dengan seks rasio.
Rasio jenis kelamin adalah jumlah perempuan per 1000 laki-laki di suatu wilayah. Studi tentang rasio jenis kelamin dalam suatu populasi penting karena seperti analisis rasio jenis kelamin dapat membantu dalam menarik beberapa kesimpulan tentang pertumbuhan penduduk. Yang kedua, analisis rasio jenis kelamin dapat memproyeksikan persediaan tenaga kerja dan tingkat natalitas. Nah, untuk menghitung rasio jenis kelamin ini menggunakan rumus RJK sama dengan L per P dikali 100. Untuk RJK yaitu rasio jenis kelamin, sedangkan L adalah jumlah penduduk laki-laki dan P adalah jumlah penduduk perempuan. Terakhir kita masuk pada piramida penduduk. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Grafik data penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada saat tertentu yang digambarkan dalam bentuk piramida disebut piramida penduduk. Jadi, piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur dari suatu populasi atau kelompok. Ada di bagian piramida, yakni bagian di sebelah kiri dan bagian sebelah kanan. Bagian di sebelah kiri menyajikan data laki-laki, sedangkan bagian kanan itu menyajikan data perempuan. Sumbu vertikal menunjukkan interval umur 5 tahunan. Nah, baik, anak-anak semuanya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Teacher harap anak-anak semua bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.